Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardia, NIM B1 19071 dari jurusan Agroteknologi B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu lahan suboptimal. Lahan suboptimal yaitu lahan yang menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal. Lahan suboptimal juga secara alamiah mempunyai produktivitas rendah yang disebabkan oleh faktor intrinsik atau internal, seperti bahan induk, sifat fisik, kimia, dan biologi tanam, faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu ekstrim. Yang kedua, tipologi lahan suboptimal. Yang pertama, lahan kering. Lahan kering adalah bidang permukaan tanah yang tidak pernah tergenangi atau digenangi oleh air dalam kurun waktu yang lama atau 1 tahun. Yang kedua, lahan basah adalah permukaan wilayah yang dimana tanahnya selalu basah dengan air, baik itu sifatnya sementara, musiman, ataupun permanen. Yang ketiga, saya akan menjelaskan 2 cikaman yang dapat dialami tanaman pada lahan suboptimal. Yang pertama, cikaman biotik. Cikaman biotik pada tumbuhan disebabkan oleh organisme hidup, khususnya virus, bakteri, jamur, atau patogen, nematoda, serangga, araknida, atau hama, dan gulma. Yang kedua, cikaman abiotik. Cikaman abiotik disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kekeringan dan panas, salinitas tanah tinggi, panas dingin, cikaman oksidatif, dan keracunan logam, sehingga langsung menghilangkan nutrisi inangnya, sehingga berkurangnya kekuatan tanaman. Yang keempat, jelaskan manajemen cikaman lingkungan tanaman pada lahan suboptimal. Yang pertama, manajemen pertanian bukanlah penelitian, pengajaran, atau konsultasi manajemen pertanian. Yang kedua, sifat dinamis dari sistem pertanian dan lingkungannya. Yang ketiga, manajemen pertanian tidak hanya berurusan dengan sumber daya, tetapi juga menghadapi tantangan situasi yang harus dihadapi dan peluang untuk diambil. Yang kelima, jelaskan pendekatan pengelolaan cikaman yang dapat mendera tanaman pada lahan suboptimal. Yaitu, poin pertama, pendekatan pengelolaan stres biotik. Yaitu, tanaman juga merespons stres biotik melalui sistem pertahanan. Mekanisme pertahanan diklasifikasikan sebagai respon bawaan dan sistemik. Selanjutnya, pertahanan terhadap stres biotik meliputi hambatan morfologi dan struktural, senyawa kimia, dan protein dan enzim. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan stres abiotik. Yang pertama, kondisi cikaman abiotik yang paling mempengaruhi hasil panen terkait dengan keterseimbang ion hara, defisiensi air, dan suhu ekstrim. Yang terakhir, zat pengatur tumbuh atau biasa disingkat ZPT memodulasi respon tanaman terhadap cikaman biotik dan abiotik dan mengatur pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, itulah mungkin dapat saya jelaskan dari presentasi saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.